Ya, untuk membahas pasir kuarsa harta karun RI jadi incaran China, kami sudah terhubung bersama dengan Reski Syahrir, Advisory Board Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia HIPKI. Selamat sore, Pak Reski. Selamat sore, Ibu Maria. Indonesia kaya raya sekali ya dengan berbagai macam elemen-elemen penting yang ada di dalamnya ya. Kita pernah dengar beberapa waktu lalu ada logam tanah jarang, kemudian sekarang ada pasir kuarsa. Dan tadi juga sudah kita dijelaskan begitu ya seperti apa pasir kuarsa. Nah, kalau kita bicara dari tren permintaan tambang pasir kuarsa di Indonesia saat ini seperti apa sih di tengah industri mobil listrik, kemudian juga panel surya yang sedang berkembang pesat. Apalagi ini termasuk bahan dari pembuatan kaca untuk solar panel ya Pak Reski ya. Ya, jadi memang dalam sejarahnya pasir kuarsa bukan hal yang baru. Jadi industri pasir kuarsa sebenarnya sudah berjalan dan dilakukan di Indonesia dan bahkan sebelum Republik ini berdiri. Namun memang ada perubahan tren konsumsi dunia di mana terjadi permintaan microchip, kemudian peralatan-peralatan yang ramah lingkungan, kemudian yang membutuhkan teknologi tinggi. Disinilah pasir kuarsa kemudian ditemukan sebagai material yang cocok yang bisa memenuhi atau kompatibel dengan kebutuhan dunia, kebutuhan masyarakat yang bergeser menjadi permintaan misalnya juga termasuk dengan energi hijau. Jadi terutama dalam 2 tahun terakhir semenjak akhir 2020 ini luar biasa permintaan pasir kuarsa di Indonesia, terutama untuk pasir kuarsa yang high grade silika, yaitu pasir kuarsa yang mengandung silika lebih dari 99,5% dan dengan kandungan besi yang rendah yaitu di bawah 120 ppm. Ini luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Ini belum pernah terjadi di sejarah sebelumnya. Baik. Oke, kita punya catatan nih sedikit Pak Reski ya. Indonesia sebenarnya punya ekspor pasir kuarsa dengan volume yang tinggi, namun nilainya ini masih relatif rendah. Nah, apakah memang kalau dilihat dari sisi harga, kemudian mungkin kualitas begitu ya dari pasir kuarsa Indonesia ini, apakah masih belum kompetitif dari dibandingkan mungkin dengan negara lainnya ya yang memiliki juga pasir kuarsa, Pak Reski? Iya, sebenarnya dari kualitas pasir kuarsa kita itu cukup kompetitif di pasar global, terutama untuk high grade silika ya gitu ya. Memang ada beberapa daerah di Indonesia yang menghasilkan pasir kuarsa itu silikanya cukup tinggi, namun tetap masih mengandung besi atau Fe yang relatif juga lebih tinggi sehingga membutuhkan proses yang lebih lanjut, sehingga di sini mungkin nilai jualnya sedikit lebih rendah. Tapi kompetitor Indonesia yang lain itu tidak terlalu banyak dalam high grade silika. Yang paling utama mungkin dari Australia, itu mereka bisa menghasilkan 99,9% silika sand. Nah, yang ini harganya sangat mahal. Jadi dalam pasar global saya pikir Indonesia tidak terlalu rendah harganya, itu cukup rata-rata selama dia high grade silika gitu ya. Memang ada beberapa yang perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut atau mungkin kalau dijual seperti itu memang harganya tidak setinggi yang dihasilkan yang nyaris silika murni gitu. Kalau saat ini negara-negara memang yang langganan ya melakukan impor atau kita ekspor ke negara mana saja sih yang cukup terupdate dan cukup banyak nih memang memborong pasir kuarsa di asal Indonesia? Baik, jadi China, kalau kita termasuk Hong Kong dan Taiwan ya, ini sangat agresif dan luar biasa dalam 2 tahun terakhir. Tapi tampaknya Korea Selatan tidak ingin ketinggalan. Kami ketemu beberapa kali dengan perwakilan pembeli yang dari Korea Selatan. Kemudian belakangan Jepang sudah juga sangat intensif mencari pasir kuarsa di Indonesia. Jadi memang di daerah-daerah yang cukup maju dalam teknologi, memproduksi teknologi mobil listrik, kemudian energi-energi terbarukan, itu tampaknya sangat agresif mencari pasir kuarsa dari Indonesia. China sendiri kan sebenarnya produsen pasir kuarsa juga dan cukup besar juga ya yang diproduksi atau diolah juga nih oleh China. Ini apakah memang dari sisi kebutuhan kurang sehingga membutuhkan pasokan lagi dari Indonesia gitu Pak Reski, ataukah seperti apa sih? Dan Indonesia sebagai penghasil pasir kuarsa nih di mata dunia posisinya seperti apa yang mungkin yang selama ini Anda juga amati begitu Pak Reski? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
pasir kuarsa jenis tertentu ya, yang high grade silika ini itu sebenarnya dia terdapat di beberapa, ketersediaannya di China juga tidak, juga saya pikir dengan kebijakan negara mereka yang mungkin tidak mengeksploitasi secara besar-besaran gitu ya. Tapi kalau kita lihat tren produksi mobil misalnya, mobil-mobil modern di dalam 3 tahun terakhir itu selalu melambat karena keterbatasan atau kelangkaan semikonduktor yang disebabkan oleh kelangkaan silika. Jadi memang permintaan silika ini luar biasa karena kecenderungan kita sebagai konsumen juga. Jadi memang mereka harus mengimpor untuk mengamankan pasukan untuk pabrik-pabrik mereka. Nah, bagaimana posisi Indonesia di mata dunia? Kalau kita merujuk ke G20 yang di Bali kemarin, bahwa ada statement yang menarik dari Joe Biden sebenarnya, yang mengatakan bahwa Amerika mendukung Indonesia untuk tidak mengekspor pasir silika gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya karena kita tahu Eropa dan Barat gitu ya, Amerika itu cenderung tidak setuju Indonesia melakukan pelarangan ekspor untuk nikel. Tapi kenapa Indonesia ini didukung untuk tidak mengekspor kuarsa? Sebenarnya ada nilai strategis kuarsa di pasar global di mana ketika Indonesia menjadi produsen kuarsa dan menyuplai banyak pabrik di luar negeri, maka beberapa negara terutama China itu akan menjadi atau mendominasi produksi microchip dunia yang ini menjadi tarik menarik bisnis dunia, ekonomi global, baik terutama di sektor manufaktur, energi terbarukan, mobil listrik dan seterusnya gitu. Jadi memang Indonesia sebenarnya sedang ketibahan sebuah berkah yang harus hati-hati dikelola dengan baik karena ini menjadi incaran global. Dan Joe Biden pun mengatakan jangan ekspor gitu ya, bahkan untuk lebih jangan ekspor. Padahal kalau kita bicara tentang nikel itu, kalau bisa Indonesia ekspor nikel. Kenapa kuarsa dikatakan jangan ekspor? Ini menarik sebenarnya. Oke, cuman kalau kita lihat lagi, tarik lagi di pengolahan tambang kuarsa sendiri atau silika ya, yang kita juga miliki di kadar tertentu mungkin ya di tanah air. Ini seperti apa sejauh ini dan mungkin ada produk-produk turunan yang sudah bisa dihasilkan sehingga nanti kalau misalnya memang ekspor pun ditutup untuk pasir kuarsa, ini kita bisa memenuhi kebutuhan domestik dari situ, Pak Reski. Gagasan itu sebenarnya sangat menarik. Sayangnya memang konsumsi domestik pasir silika untuk high grade silika itu masih sangat minim. Jadi kita hampir kesulitan untuk menjual pasir silika dengan kadar tinggi ke dalam negeri ya. Pasar silika dalam negeri itu banyak, tapi untuk kadar misalnya 70 sampai 80 itu masuk ke smelter, kemudian industri-industri bahan penolong di semen dan sebagainya gitu ya. Tapi sebagai bahan untuk microchip, solar panel itu masih sangat terbatas. Jadi memang PR kita bersama sebenarnya dalam membangun ekosistem ini adalah satu, mengembangkan industri hilir yang kompetitif yang mampu menyerap pasar. Karena kalau tidak, ini kesulit sekali. Pasti kita harus ekspor, mau tidak mau. Dulu sebelum keran ekspor dibuka, pasir kuarsa yang harusnya bisa dijual mahal, itu hanya digunakan sebagai pasir bahan bangunan yang nyaris tidak ada harganya. Pendapatan negara juga minimal, pendapatan daerah minimal gitu, nyaris tidak ada harganya. Tapi setelah keran ekspor dibuka, ini harga pasir silika di Indonesia menjadi mahal sekali. Tinggi sekali. Sayangnya memang sektor domestik untuk high grade silika ini masih sangat minimal. Itu nyaris kita belum temukan. Oke. Nah, di sisi lain nih Pak Reski, ada banyak perusahaan raksasa yang terlibat dalam industri batu kuarsa ini, mulai dari China, kemudian Amerika Serikat sampai Australia ini cukup besar begitu ya minatnya. Apakah mereka juga memiliki ketertarikan sendiri nih untuk invest lah di Indonesia gitu, Pak Reski? Iya, menarik pasir silika ini karena di Indonesia sendiri jujur harus disampaikan bahwa belum menjadi perhatian utama gitu. Pasir kuarsa, pasir silika di Indonesia ini justru menarik perhatian masyarakat dunia, tapi di Indonesia sendiri itu tidak terlalu menjadi primadona dalam banyak hal gitu ya, kecuali dalam 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi misalnya saja pasir kuarsa ini kan masuk kategori mineral non logam ya, mineral non logam. Jadi sekarang
mineral logam jenis tertentu ini itu kewenangannya untuk perizinan itu didelegasikan ke gubernur. Nah, dari tradisinya penambangan pasir silika ini banyak dikelola oleh penambang skala menengah dan kecil, bukan skala nasional. Kita akan kesulitan mencari pemilik tambang pasir kuarsa yang berdomisili di Jakarta. Akan sangat berbeda kalau kita berbicara mengenai batu bara atau kita berbicara mengenai emas, nikel, tembaga misalnya, itu sangat berbeda. Nah, di Indonesia karakteristiknya itu lebih banyak dilakukan oleh penambang-penambang di daerah. Nah, ini yang menjadi juga problem bagi investor-investor luar yang bonafit untuk masuk ke Indonesia, karena banyak sekali kendala kultur, kendala budaya, kendala bahasa, dan akses. Mereka kesulitan. Nah, ini kita nemukan banyak sekali kasus yang kesulitan untuk itu. Oleh karena itu sebenarnya kita beberapa kali juga endorse ke pemerintah, sekiranya boleh difasilitasi atau dibuat event-event tertentu untuk bridging penambang-penambang kuarsa di Indonesia terhadap mungkin calon-calon investor yang bonafit yang mempunyai akses terhadap kapital, sehingga permasalahan kita dalam mengembangkan pasir kuarsa itu salah satunya itu bisa diselesaikan dengan baik.